Sama-sama yang di rumah katakan Engkau sungguh baik, kasih berlimpah hidupku. Yesus, oh Bapa, kami berterima kasih Tuhan, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, sama-sama katakan, ku naikkan syukurku Yesus, amin, buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur, naikkan syukurku. Oh haleluya, kami naikkan syukur kami Tuhan buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Yesus, amin. Oh Roh Kudus, terima kasih, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, ayo yang di rumah mari bergabung, besar setiamu di sepanjang besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sembah Dia, naikkan syukur dan pujian dan pengagungan bagi Bapa yang mengasihi kehidupan setiap kami. Datang membawa korban pujian, menyembah hanya bagi-Mu, Raja segala raja. Oh Roh Kudus, terima kasih buat waktu ini. Terima kasih bahwa kami terus tersedia. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami alami kebaikan-Mu. Kami lihat tangan Tuhan yang kuat menyertai dan menolong kami. Syukur hanya bagi-Mu. Mari sembah Dia, mari yang di rumah datang dengan penuh kerinduan akan Tuhan. Tiada lama syeralamu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau sesembahan kami, Engkau pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Allah yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, hanya Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Hidup kami hanya untuk
menyembahmu, memujamu. Sepanjang perjalanan hidup kami lihat kebaikan-Mu Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah terbatas untuk menolong kami. Sampai hari ini kami tetap ada sebagaimana adanya. Semua karena kemurahan-Mu semata. Tidak ada yang dapat kami banggakan ya Tuhan. Terima kasih buat campur tangan-Mu dalam seluruh hidup kami. Keluarga lepas keluarga, kami alami kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Yarala basyandara labo yalama yase. Oh, bagi-Mu pujian di tempat jemaat ini, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami, terus selaraskan kami di dalam kebenaran-Mu. Oh, biar kami makin teguh, makin terbangun dalam Engkau. Hidup kami berakar kuat di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Tulus terima kasih buat karya-Mu setiap hari dalam seluruh kehidupan kami. Oh, kami melihat tangan Tuhan yang kuat menyertai, tangan Tuhan yang kuat menolong kami dalam sepanjang hari-hari kehidupan kami. Kami alami kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus yang manis, terima kasih. Terus mengkondisikan hati kami mengalami realita hadirat Bapa. Kami alami realita hadirat Tuhan yang luar biasa. Kecenderungan hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, kami mau berkata, oleh karena kemurahan-Mu, karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu jadi bagiku. Oleh karena sama-sama yang di rumah, kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku angkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau
bersyukur buat siang ini, berkat kasih setia Tuhan yang ajaib dan luar biasa menyertai dan memimpin kami sehingga kami ada sampai pada hari ini. Itu bukti anugerah Tuhan lah yang memampukan kami dan kami boleh melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, biarlah kami terus tersedia, kami terus mau berkata ini hidup kami, baharui kami dari waktu ke waktu, terus set kami di dalam kebenaran-Mu, supaya hidup kami makin menyukakan hati Tuhan, makin memperkenan hati Tuhan, hidup kami makin menyenangkan Tuhan, dan hari lepas hari makin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sadar bahwa tanpa firman-Mu hidup kami tidak akan lebih baik, tapi firman-Mu adalah makanan kebutuhan kami secara pokok. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami terus dibaharui dari waktu ke waktu. Makanan jasmani adalah kekuatan, makanan jasmani adalah penyambung hidup bagi kami. Tapi jika pun firman tidak menjadi bagian dalam hidup kami, betapa ruginya hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus suplai penting dalam hidup kami adalah firman. Beri kami firman, makanan rohani, makanan bagi jiwa kami, sehingga kami makin dibangun, makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Sebabnya firman mulai yang dapat membawa hidup kami makin hari makin kuat, makin hari makin berjalan, tidak menjadi lelah tapi makin kuat. Terbang tinggi bagaikan Raja Wali, karena janji-Mu orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Hamba berdoa pagi ini Roh Kudus bekerja di sini, Roh pewahyuan, Roh hikmat dan wahyu, Roh pengertian datang pada kami, sehingga firman yang kami dengar itu sungguh-sungguh dapat dimengerti, dipahami, kami dapat melakukannya setiap hari. Begitu juga Tuhan buat hamba yang akan menyampaikannya, urapan-Mu mengalir sehingga apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba bagikan ini Tuhan, itu tidak menjadi sesuatu sekedar informasi, tapi firman-Mu menjadi dasar yang teguh, membangun kami, dan itu terpola menjadi prinsip yang kuat untuk kami dapat melayani Tuhan, membawa umat-Mu bersama-sama. Kami berjalan dalam visi-Mu, kami menyatakan kebesaran Tuhan lewat pelayanan gereja apostolik di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik. Ya, menyapa dulu semua. Shalom Bapak Ibu, keluarga rohani yang di rumah. Senang sekali siang ini kita bisa kembali berjumpa di dalam kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Saya percaya kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya mari kita terus bersama-sama dengan setia, dengan taat. Kita terus bertekun di dalam Dia, konsisten di dalam Dia. Karena orang yang bertekun maka pasti akan mengalami kekuatan rohani yang makin luar biasa. Amin Bapak Ibu. Hal-hal penting yang harus terus kita pahami hari-hari ini, setiap kali firman terus bekerja di dalam kehidupan kita secara keluarga rohani, secara bersama sebagai komunitas Tuhan. Ini adalah hal yang memastikan kita semua terus dibangun secara akurat, karena untuk itulah Tuhan membawa kita sampai di titik ini. Apa yang kita lakukan di hari-hari ini, yang kita sudah kerjakan, kita terus setia bertekun. Jam 12 kita sudah mulai, jam 12 tepat kita sudah mulai mengabaikan atau mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan atau kegiatan kita yang lain dulu, lalu kita memberi waktu, memprioritaskan jam 12 setiap hari untuk Tuhan, dan mempercaya bahwa semua kita tidak akan pernah jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu mari yang di kantor, yang di rumah, yang sementara lain, mari pasang headsetmu dan mari bersama-sama nyatakan sikap hatimu dengan engkau duduk mendengar dan memberi komentar bahwa betapa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Saling membangun di dalam Dia itu begitu penting. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sesuatu yang berdaulat sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan, mereka akan melihat hal-hal yang terus hidup mereka diset, dan seperti ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berbeda. Karena ketika kita terus fokus di dalam Dia, maka pasti ada perkara-perkara ilahi yang kita akan alami. Sebagaimana kita tahu bersama, kita sudah ada di titik hari ini, kita memasuki akhir bulan Mei, minggu ketiga, kita sedang memasuki dan sebentar lagi akan berakhir bulan Mei.
Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang akan menyerah, sebab hidup ini adalah perjuangan. Hidup kita harus terus lewati dan lalui, dan hanya ada satu yang memberikan kita pengharapan, adalah di dalam Yesus Kristus ada jaminan. Oleh karena itu mari terus kembangkan kesadaran akan Tuhan, kembangkan kesadaran kita, kegairahan kita, terus kita bangun. Kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus mentaati Roh Kudus setiap saat, setiap waktu, melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita. Apakah seperti sekarang ini kita lakukan? Ini adalah satu bagian di mana sebagaimana seperti Imam katakan hari Minggu, ini seperti tempat yang dinamakan bagaimana loteng itu, rasul-rasul berkumpul menanti mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka diselaraskan di sana, mereka bersekutu bersama-sama mendengar firman, dan mereka dibangun. Dan hal yang sama juga kita terus tersedia bersama-sama, kita mau berkata, Tuhan ini hidup kami. Sebab untuk itulah kita menjadi gereja yang makin kuat. Kita tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah menyerah oleh karena tantangan, tetapi dipastikan bahwa kualitas hidup rohanimu akan sangat-sangat berbeda. Mengapa? Karena manusia batiniamu terus dibangun, ada kekuatan terus datang sebagai supply penting untuk tidak melihat fakta yang terjadi, tetapi engkau terus dibangun, diset di dalam Dia, menjadi umat Allah yang kuat, dan menjadi orang-orang yang selalu melihat dengan pemahaman yang benar, tidak memandang situasi ini sebagai sesuatu yang merugikan kita berlama-lama, karena sudah lama kita tinggal di rumah dan begitu banyak hal yang kita alami. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mari nikmati dengan ucapan syukur. Amin. Saya percaya kita makin menjadi lebih bisa untuk terus dibangun di dalam Dia, diset di dalam Dia. Kita harus terus mempertahankan persekutuan kita dengan baik, berkomunikasi dengan keluarga, lepas keluarga, baik itu keluarga dalam rumah, keluarga kecil kita, terus membudayakan, berkomunikasi dengan baik, menjaga hubungan damai sejahtera. Persekutuan di dalam Dia membawa dampak bahwa kita terus hidup dalam kesatuan roh. Kita hidup di dalam satu tujuan, satu pengharapan, saling menguatkan, saling menopang. Jangan sampai di dalam perjalanan ini kita sendiri membuka celah. Karena itu jadilah keluarga yang selalu suami menguatkan istri, istri menguatkan suami, dan keluarga orang tua, suami dan istri menguatkan anak-anak. Bahkan mungkin anak-anak yang sudah dewasa juga akan menguatkan orang tua. Oleh karena itu mari terus rasa mengagumi satu dengan yang lain, karena itu penting. Waktu kita mengagumi pasangan kita sama seperti kita mengagumi diri kita, maka itu hal yang sedang Tuhan kerjakan. Karena kita mengagumi Tuhan di atas segala-galanya, maka otomatis kita juga akan mengagumi keluarga kita, karena kondisi hati kita, kecenderungan hati kita yang sudah terbangun di dalam kebenaran. Katakan amin. Selama krisis ini, selama kondisi ini terjadi, maka saudara, saya pastikan kalau kita terus diset dengan baik, kita terus dibangun dengan baik, kita tidak akan lagi melihat keadaan ini sebagai sesuatu yang sulit dan sukar, tetapi dengan mudah kita melewati. Kita akhirnya menjadi terbiasa pada tatanan baru, dunia baru, dan saya percaya kita makin dikondisikan oleh Tuhan. Semua proses kehidupan, pola kehidupan, baik secara jasmani, kita begitu mengalami sebuah perubahan yang secara signifikan, di mana budaya untuk hidup sehat, budaya untuk bagaimana kita menjaga kesehatan ini tidak lagi sembarangan, ceroboh. Kita melakukan kehidupan kita setiap hari, tetapi kita akan bersama-sama benar-benar sadar bahwa kesehatan kita begitu penting, sehingga cara satu-satunya adalah kita menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan secara rohani itu tentunya diset terlebih dahulu. Kalau kita menjadi taat kepada Tuhan, maka otomatis kita juga dalam hidup kita setiap hari, kita akan makin setia, makin taat, kita makin menjaga hidup kita dengan baik. Karena di dalam kehidupan yang kita bangun ini, secara jasmani kita memancarkan kemuliaan hadirat Allah. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini saya percaya bahwa kasih setia dan anugerah Tuhan itu akan terus membawa kita, gereja yang sedang dibangun oleh Tuhan, yang sedang dimunculkan oleh Tuhan, orang percaya yang sedang dimunculkan oleh Tuhan hari-hari ini. Kita melihat begitu restorasi besar-besaran terjadi,
pemulihan besar-besaran terjadi. Kalau kita lihat di televisi atau saudara melihat, mungkin itu dikirim oleh teman, bahkan mungkin engkau mendapatkan video itu, bagaimana di berbagai belahan dunia orang-orang jalan yang tadinya tidak ada pemandangan, orang berlutut menyembah, menangis, berdoa, ekspresi mereka benar-benar mereka tunjukkan. Maka saya katakan ini sesuatu yang sedang terjadi. Kairos Tuhan yang luar biasa. Ini sangat ekstrim. Dan kita percaya bahwa Tuhan sedang memunculkan gereja yang berbeda, gereja yang tidak biasanya, di mana kualitas hidup rohani kita makin di-upgrade naik. Tidak ada lagi yang bermain-main. Tidak ada lagi dalam bagian hidup kita menjalani kehidupan kita biasa-biasa. Kita melihat kerajaan dunia, semua pemerintahan dunia sedang mengalami krisis, dan Tuhan sedang membawa kita semua untuk melihat sesuatu yang berbeda. Dan Tuhan sedang membawa kita orang-orang yang hidup di dalam firman. Gereja Tuhan yang memiliki firman, gereja Tuhan yang adalah institusi ilahi, akan memunculkan, memanifestasikan bagaimana Tuhan hari-hari ini akan bekerja dalam hidup mereka. Itu sebabnya gereja akan membuat perbedaan. Dengar baik-baik, gereja, saudara dan saya sebagai orang percaya akan membuat perbedaan itu. Siapa yang akan melakukannya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena Alkitab berkata, rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Di sana di dalam Hagai dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan datang, akan mencari Tuhan, akan menyembah Tuhan. Mereka berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, di rumah Allah Yakub, karena di sana kita akan mendengarkan pengajaran. Oh saudara, saya mari, kitab Daniel berbicara tentang bagaimana kerajaan Tuhan sedang dimunculkan. Bagaimana hari-hari ini dan hari-hari ke depan kaki daripada patung itu sebagai bagian di Daniel pasal 7. Bagian dari Tuhan sedang bekerja untuk memunculkan sebuah batu yang dipotong dan tanpa tangan seorang pun, yang membuat batu itu terungkit keluar. Dan saya percaya bahwa hidup kita semua sedang dipolakan dalam pola kerajaan, sehingga kita tidak menjadi jemaat yang biasa-biasa lagi. Oleh karena itu, semua yang terjadi dalam hidup kita ada tujuan Tuhan yang besar. Sediakan hidup kita dan terus mau dibangun oleh Tuhan. Karena tanpa firman kita tidak akan bisa mengerti apa yang menjadi tujuannya. Tapi ketika kita dibangun, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memimpin kita. Kita akan mengerti dan memahami bahwa Tuhan sedang membawa gerejanya supaya mereka memunculkan kualitas hidup yang tidak sama lagi. Kalau dulu cara kita menyembah mungkin masih bercampur, bermain-main, cara kita melayani masih kompromi. Tapi saya percaya dan saya pastikan hari-hari ke depan hidup kita tak akan sama lagi. Amin. Di Daniel pasal 7 kalau saudara baca 8 sampai 9 dan 11, di situ dikatakan bagaimana Tuhan sedang bekerja kepada apa yang sedang Daniel lihat, ya. Di situ dikatakannya, mari kita lihat bersama-sama kitab Daniel pasal yang ke-7. Ya, mari sama-sama kita lihat kitab Daniel pasal 7. Sebab Tuhan sedang memunculkan kerajaan yang berotoritas. Itulah kerajaan Allah, kerajaan yang sedang dinyatakan di atas dunia ini, di mana saudara dan saya adalah masyarakat kerajaan, orang-orang kudus yang akan menyatakan kuasa daripada kerajaan itu, karena kita hidup di dalam kebenaran. Kita lihat sama-sama Daniel pasal 7 ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ayat 9. Sebab sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ayat yang ke-11 kita loncat di ayat 11. Aku telah melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Saudara, ini bagaimana penglihatan yang dilihat oleh Daniel, ya, keempat binatang dan anak manusia. Dan kita percaya bahwa kerajaan dunia hari-hari ini sedang
dilucuti kekuatannya. Kerajaan Tuhan sedang dinyatakan, dan mereka akan setiap kita akan memiliki wawasan, kita akan bangkit, dan kita akan memiliki kualitas rohani yang berbeda. Itu sebabnya kita terus dibangun. Ini adalah tanggapan bahwa para nabi, jika kita ingin menjadi orang-orang yang berbeda, maka saya percaya kehidupan kita akan sangat berkualitas. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan dinyatakan lewat hidup kita asalkan kita terus tersedia dan dibangun. Di ayat 21, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Perhatikan baik. Tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan diberikan kepada orang-orang kudus, milik yang maha tinggi. Keadilan diberikan kepada orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Anda dan saya. Kita terus men-set hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, sehingga kita terus makin kuat, makin teguh. Dikatakan di sini, milik yang maha tinggi, waktunya datang. Orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Perhatikan baik. Orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus, milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam 2 masa dan setengah masa. Tuhan meletakkan mahkota di atas kepala kita. Perhatikan, kita memiliki tongkat kerajaan untuk memerintah. Tuhan akan mengatur tempatnya dan mendorong kembali pekerjaan musuh. Di Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Inilah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saudara, seluruh kehidupan kita harus terus berfokus untuk dibangun di dalam Dia. Karena Tuhan akan terus mendiami hidup kita dan bekerja, memanifestasikan dirinya dalam hidup kita, sehingga kita makin menjadi lebih kuat lagi. Katakan amin. Tuhan akan memberi kita Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, akan makin meningkat. Kalau kita membuka diri, membiarkan Dia leluasa bekerja, maka respon kita akan sangat menentukan. Roh Kudus akan makin nyata, menyatakan kebenaran dalam firman-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita makin kuat, makin teguh. Orang-orang yang tidak menyukai kebenaran akan semakin tertipu oleh iblis. Perhatikan baik-baik. Akan semakin tertipu dengan keadaan dunia, diombang-ambingkan, menjadi takut, menjadi bingung hari-hari ini. Tapi orang-orang yang terbangun akurat, mereka akan makin kuat, mereka akan makin teguh di dalam Tuhan. Tidak mudah dibodohi, tidak mudah diombang-ambingkan, karena mereka menyukai kebenaran. Mereka begitu hidup dibangun dalam kebenaran. Dan saya percaya hal itu terus akan terbangun dalam kita. Ketika saudara terus tersedia mendengar kebenaran, melakukan, mentaati Dia. Kita hanya mendengarkan pesan kebenaran, bukan pesan yang melemahkan, pesan yang merugikan, pesan yang bukan kehidupan. Kita harus abaikan, kita harus singkirkan dari hidup kita. Pikiran kita harus selalu diisi dengan firman, sehingga hikmat Tuhan itu dapat bekerja. Karena Bapa memberi kita pengertian, dikatakan dalam Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Bapa yang mulia itu memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Dia akan memberikan kita hikmat pada waktu kita memiliki kebutuhan untuk terus mengenal Dia, rindu memahami Dia. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita hikmat, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita makin mengenal Dia, bertambah dalam, bertambah berakar di dalam Dia, dan tidak lagi terpengaruh oleh keadaan hari-hari ini. Karena kita percaya Dia yang pegang kendali dalam hidup kita adalah Allah yang setia. Dia ingin membuat kita menjadi gereja yang terus dipenuhi dengan semangat, dengan gairah, beribadah tanpa mengenal lelah, tanpa bersungut, tanpa kita memperhitungkan waktu kita dengan Tuhan, tetapi dengan sukarela, dengan spirit volunteer. Saudara melakukan karena itu adalah kepentingan kita. Tuhan berinisiatif untuk terus men-set hidup kita dari waktu ke waktu. Perhatikan itu. Dia terus ingin untuk bawa kita ke tingkat di mana lebih kuat. Musuh tidak dapat menjamah kita, dunia tidak dapat mengelabui kita, karena kita begitu strong, kita begitu kuat di dalam Dia. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak punya firman, tidak menyukai firman, tidak menyukai ibadah, tidak menyukai persekutuan, bahkan mengesampingkan, tidak ada kekuatan yang akan datang dalam hidupmu. Kekuatanmu hanya seberapa, kekuatanmu tidak akan makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, jika engkau tidak meresponi Dia dengan sungguh-sungguh.
Oleh karena itu, mari hari ini saya memastikan kita semua umat Tuhan makin hidup sungguh-sungguh akan Tuhan. Katakan amin. Kebutuhan kita sebagai orang percaya, kita harus sadari bahwa kebutuhan kita akan Tuhan itu akan membawa kita menjadi gereja yang berfungsi, menjadi gereja yang berotoritas. Kebutuhan kita sebagai orang percaya yang terus dibangun, yang terus diselaraskan. Kita percaya bahwa kita akan menjadi gereja yang tidak akan sama lagi. Apa kebutuhan mendasar kita? Yang pertama, kebutuhan mendasar kita sebagai orang percaya gereja Tuhan yang sedang dibangun hari-hari ini adalah kita perlu mengenal Bapa. Kita perlu mengenal siapa Bapa kita, sehingga melalui doa dan penyembahan kita, itulah cara terbaik untuk kita makin mengenal hati Bapa. Pada waktu engkau duduk menyembah, pada waktu engkau duduk menyembah, isi hati Bapa makin dibukakan kepada engkau sebagai anak, sehingga engkau makin hidup, makin taat, makin setia, makin mengasihi Dia. Karena untuk itulah Dia memanggil kita saat kita menemukan sebuah keluarga rohani, itu yang pasti. Sehingga kita terus ingin masuk lebih dalam, lebih dalam. Itu bicara tentang pada waktu saudara ada terhubung dalam keluarga gereja lokal Anda. Seperti ini, imam tersedia untuk men-set engkau. Ini adalah bagian supaya kita terus bersama-sama, pemahaman kita sama, kita selaras dalam kebenaran. Kita pengertian kita akan firman, makin kita diselaraskan, makin kita mengerti bahwa betapa penting kita mengenal Bapa melalui doa dan penyembahan. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Itu sebabnya Tuhan terus memastikan kita dibangun akurat sebab kita membawa kerajaan yang tidak tergoncang. Kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Itulah kerajaan Allah. Amin. Ayat yang ke-17 kita baca di situ. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Perhatikan baik-baik. Tapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi apabila saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara dan Kristus disatukan dalam satu tubuh. Maksudnya apa saudara? Kita menjadi satu dengan Kristus. Kristus dalam kita, kita di dalam Kristus. Dia akan memimpin kita, Dia akan menuntun kita. Dia menjadi kepala, kita sebagai tubuhnya. Kita akan berjalan, kita mengikuti tuntunan, kita mengikuti kebenaran yang Dia sudah hidupi, yang dipolakan dalam hidup kita. Kita menjadi satu. Katakan amin. Oh haleluya. Tanpa kita sadari, kita jadi semakin mengenali apa yang Bapa inginkan. Jadi melalui persekutuan, saudara makin mengenali hati Bapa, makin mengenal apa yang Bapa inginkan. Kalau Dia bicara tentang hendaklah engkau hidup dalam kehendakku, kita pasti akan memilih untuk hidup menyenangkan hati Bapa. Jadi bukan lagi lata kita bicara aku mau menyenangkan engkau atau aku mengasihi engkau, seperti lagu katakan aku mengasihi engkau, tapi tidak ada bukti kasih yang sungguh-sungguh. Itu akan berbeda, akan berbanding berbalik ketika hari-hari ini dan hari-hari ke depan kita terus diset dan dibangun sehingga terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Roh yang akan memampukan kita untuk kita hidup. Kita tidak lagi melihat keterbatasan kita manusia ini. Kita tidak sanggup menghidupi kebenaran, tapi sebaliknya dengan kerinduan kita yang dalam akan Tuhan, kita makin merindukan Tuhan dan makin hidup. Dan kita akan melihat kita tiba-tiba ada satu kemampuan, satu kekuatan yang membuat kita yang tadinya kita tidak sanggup, tidak bisa untuk misalnya memaafkan orang atau mengampuni orang. Contoh, kita akan menjadi mampu dan sanggup. Hati kita, kecenderungan hati kita tertuju kepada kebenaran, karena kecenderungan hati kita selalu tertuju pada kebenaran. Kecenderungan hati yang kita bisa memastikan disingkapkan dalam hati nurani kita. Kemarin kita sudah belajar salah dan benar. Kita tidak akan mungkin terus hidup dalam kesalahan. Kita tidak akan mungkin terus hidup di jalan-jalan yang salah, tapi pasti kita memilih kebenaran. Itu sebabnya kita memilih untuk mentaati Tuhan. Katakan amin. Itu oleh karena itu saudara, mari kita terus membangun hidup kita. Kebutuhan bagi kita sebagai orang percaya, mari makin mengenal hati Bapa, makin terus melekat dengan Bapa. Dan saya percaya 1 Korintus 6 ayat 17, waktu engkau melekatkan diri dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Pahami ini dengan baik. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup tadi, saya ulangi sekali lagi. Tetapi apabila saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, perhatikan, tetapi apabila saudara menyerahkan diri, mempercayakan diri, kata lainnya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apa dikatakan di situ? Saudara,
Saudara dan Kristus disatukan dalam satu tubuh. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Amin. Kita lihat kebutuhan yang kedua, kebutuhan mendasar dari kita sebagai orang percaya gereja Tuhan yang sedang dibangun hari-hari ini adalah kita membutuhkan persekutuan dengan orang-orang yang memiliki dinamika roh dan konsep pikir yang sama. Jadi kita membutuhkan persekutuan yang kuat dengan orang-orang yang keluarga rohani yang satu DNA. Kita tidak bisa membangun persekutuan percaya yang tidak sama-sama satu DNA. Artinya kita akan terpengaruh karena kita melihat pola hidup, pola kebenaran yang dipolakan itu berbeda. Tapi ketika kita terbangun, saat kita membangun persekutuan ya dengan orang-orang percaya yang memiliki DNA yang sama, seperti kita dalam keluarga rohani, satu keluarga satu rumah rohani, maka saya percaya kualitas hidup kita akan makin meningkat. Karena kita melihat pola yang sama dipolakan. Ketika kita lihat ada di satu keluarga pola yang sama, di keluarga yang lain juga pola yang sama, kita percaya makin serupa dengan gambar Kristus. Kita semua mengalami keserupaan di dalam Dia. Kita mengalami kehidupan Kristus yang terpola dengan baik. Oleh karena itu, di sini bagaimana firman kebenaran, dasar-dasar prinsip-prinsip kebenaran itu terus mendoktrin kita sehingga mengajar kita menjadi hidup kita tidak akan sama lagi. Setiap keluarga tidak lagi membawa nature manusiawi, manusia lama, tapi terus memunculkan manusia baru, kehidupan yang terus meningkat, terus mengalami kemajuan, terus mengalami pertumbuhan, mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan seperti firman Tuhan katakan, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4:14. Amin. Itu sebabnya betapa penting bagi kita melalui persekutuan dengan orang-orang percaya yang pola pikirnya sudah dibaharui. Kita semua di sini sadar bahwa terus men-set kita semua untuk memastikan sehingga hidup kita terus akurat. Cara kita dalam bersosialisasi dengan orang, membangun hubungan, mengatur keuangan kita, mengelola keuangan kita, berhubungan dengan keluarga lain, bahkan sesama keluarga. Kita terus diajar untuk mempolakan yang benar. Hal-hal yang tidak benar kita benahi sehingga hidup kita makin berbeda. Inilah yang dinamakan kita memiliki DNA yang sama. Karena dasar prinsip, konsep pikir, dasar keyakinan yang sama itu terpola dengan benar. Amin. Oleh karena itu saudara, saat kita bersekutu dengan orang-orang yang telah mewarisi dinamika roh yang baru, maka pasti kita akan mengalami juga kegairahan. Kita akan terus terinspirasi untuk memunculkan puncak potensi ada dalam diri kita. Kita sadar bahwa Tuhan memberi kita karunia-karunia yang berbeda-beda. Tapi kenapa itu tidak bisa muncul makin nyata? Karena seringkali kita tidak masih terlalu banyak hal dalam hidup kita yang menahan kita, yang membuat kita tidak bisa melayani dengan maksimal. Hidup kita belum dibenahi, hidup kita belum menjadi akurat di dalam Dia. Amin. Karena itu orang-orang yang akan didelegasikan dalam orang-orang yang masuk dalam pelayanan, kita terus menerapkan di sini tidak mudah. Tidak seperti biasa kita sembarang ambil orang karena tidak ada pemain musik. Misalnya contoh, saking mungkin hari Minggu kita perlu untuk melayani jemaat dan tidak ada pemain musik, maka kita mulai kontrak pemain musik ini dan yang di sana yang di situ, tanpa kita mengetahui pola hidup mereka, tanpa kita memahami bagaimana pola pelayanan yang sesungguhnya, dan terus dengan kebiasaan kita yang hanya sekedar mengutamakan permainan musiknya tapi mengabaikan kehidupan mereka. Bicara tentang pelayanan ini bukan hal yang mudah. Apa yang mereka transferkan, apa yang mereka lepaskan itu adalah kehidupan yang harus benar-benar murni. Jadi bukan sekedar talenta, bukan sekedar bakat yang dimiliki, bukan sekedar karunia. Oleh karena itu gereja harus memandang ini sebagai sesuatu yang tidak lagi biasa. Untuk kita di sini kita terus harus bersama-sama berkomitmen. Mau ada pemain musik atau tidak ada, saya percaya pola ini sudah terbangun di dalam kita. Jangan sampai kita hanya menyenangkan hati jemaat, jangan sampai kita hanya bermain, mendengarkan musik yang baik, mungkin memuji Tuhan dengan sukacita, tetapi Tuhan tidak hadir di sana. Ini yang kita terus dorong untuk setiap jemaat, seluruh pelayan, terlebih dalam tanda kutip. Kita tidak lagi melayani dengan cara yang lama, kita tidak lagi melayani dengan cara-cara yang biasa. Ayo mari terus para pemain musik, set hidupmu. Mungkin berapa saat ini engkau tidak bisa gabung bersama-sama main musik secara full. Jaga hidupmu, jangan sampai terkontaminasi. Karena ini tim, kita harus bersama-sama melayani Tuhan. Amin.
Coba kita mundur sebentar dalam orang-orang yang menerima pelayanan apostolik. Saya bawa saudara sedikit di situ. Mari kita lihat sama-sama. Dalam konsep gereja apostolik, seluruh jemaat dikondisikan untuk dapat ikut terlibat dalam pelayanan. Itu konsep kita di sini. Ya, diperhatikan baik bahwa seluruh jemaat dilibatkan untuk bersama-sama masuk dalam pelayanan, ya. Untuk itu definisi dan selama ini yang kita bangun dalam pelayanan harus diubah. Ya, kita tidak karena orang punya kelebihan suaranya bagus, maka tiba-tiba kita panggil naik singer. Hidupnya dengan baik, ada prosedur yang harus dibangun. Tidak serta-merta karena dia bagus main musik sementara kita tidak melihat kehidupannya di balik dari kehidupan dia, dari apa yang dia hidupi sekarang, mungkin dari talenta, dari bakat yang dimiliki. Apakah hidupnya sudah bersih? Kita tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang merasa lebih kudus daripada yang lain. Tapi ketika saudara terus menghargai Tuhan, maka saudara pasti akan melakukan yang terbaik. Katakan amin. Ya, ini secara lebih khusus untuk pemahaman buat kita semua, prinsip ini harus dibangun. Sehingga jemaat juga terus mengingatkan kita para pelayan untuk melayani, mensupport pelayan, para pelayan dengan sungguh-sungguh bahwa pelayan ini bukan lagi hal yang biasa-biasa. Karena pelayanan, arti dari pelayanan adalah suatu aktivitas yang kita lakukan sebagai suatu respon atas dorongan roh yang terus-menerus kita alami dalam batin kita sebagai akibat meluapnya kasih dan dinamika roh saat kita terus membangun persekutuan dengan Bapa. Itu tadi, persekutuan dengan Bapa. Kebutuhan kita adalah persekutuan dengan Bapa, sehingga muncul engkau rindu, ya, terus berkobar-kobar, muncul kerinduanmu untuk melayani Tuhan. Tinggal didorong lagi, engkau dipakai Tuhan, engkau masuk di dalam bagian pelayanan yang mana. Itu pasti sebagai pemimpin akan melihat itu. Oleh karena itu, dengan definisi yang baru ini sebagai jemaat, kita betul-betul akan mulai dapat bersinergi secara penuh dengan pemimpin. Jadi ketika engkau terus terbangun, memiliki kehidupan yang mau diset, ya, Tuhan akan menetapkan kita dan menaruh kita dalam pelayanan itu. Amin. Asal engkau terus bertumbuh. Karena Tuhan sudah menetapkan suatu aturan rasuli. Setiap kali Ia akan bergerak melalui sebuah gereja lokal, hal pertama yang Dia lakukan adalah menyatakan rencananya. Jadi hal pertama yang Tuhan nyatakan adalah di dalam gereja lokal itu, ya, adalah rencananya. Rencana apa? Hal pertama yang dilakukan adalah rencananya itu kepada seorang pemimpin. Jadi nomor satu, pemimpin harus menerima dulu apa yang Tuhan taruh di hati dia untuk pelayanan ini. Jadi tidak sekedar tanpa ada tujuan, yang penting mati masuk surga. Tapi bagaimana pelayanan ini supaya berdampak? Kita membangun jemaat yang berakar kuat di dalam Kristus dan membawa dampak. Itu yang kita sedang bangun. Berdampak bukan cuma di dalam gereja kita sendiri, tapi kita keluar membawa dampak bagi komunitas, kota di mana kita ada, bangsa di mana Tuhan lagi goncangkan. Kita harus membawa dampak. Apa yang dapat kita lakukan? Kita sebagai pemimpin tentunya ditetapkan oleh Tuhan dalam gereja lokal. Dia harus pertama-tama menerima apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, sehingga pelayanan itu tidak menjadi pelayan yang tidak jelas. Katakan amin. Maka pada fase ini sebagai pemimpin, dia harus menerima sesuatu dari Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam dia. Amin. Oleh karena itu saudara, jemaat perlu terus dipolakan. Karena ketika seorang pemimpin terbangun dengan akurat, pemimpin apostolik, pemimpin yang dibawa oleh Tuhan, yang benar-benar terhubung dengan sorga. Bicara terhubung dengan sorga, kerajaan Allah itu benar-benar harus terus terbangun dalam hidupnya, sehingga pengaruh kebenaran yang dapat menembus komunitas, orang-orang dimulai dari keluarganya, ke jemaat yang dia pimpin dan juga komunitas. Jadi ada sebuah dampak yang akan dialami. Tapi sebaliknya, jika pemimpin itu tidak terhubung dengan ruang tahta, pemimpin yang tidak terbangun secara akurat, hidupnya tidak terpola dengan baik, hidupnya masih banyak hal yang perlu dibenahi, maka itu tidak akan mungkin. Apa yang dia sampaikan hanya akan menjadi sebuah informasi biasa, seperti kebanyakan orang menyampaikan firman, tidak bisa mengubah kehidupan orang. Kenapa? Karena firman sudah jadi familiar, itu tidak terbentuk, terpola dalam hidupnya, sehingga dia tidak akan bisa mempengaruhi. Oleh karena itu, mari kita terus memahami prosedur kerja jemaat yang akan lebih, sehingga jemaat kita semua para pelayan dapat dengan mudah bersinergi dengan baik. Jadi bukan berarti kenapa kok saya dia terus yang melayani, ya, misalnya contoh. Tapi mari, ini prosedurnya, ya.
orang-orang yang menerima tugas rasuli, ya, bahwa tugas rasuli itu hanya bisa dilimpahkan kepada seorang yang sudah melewati proses. Proses apa? Proses pembentukan. Nah, inilah kita sedang dibentuk dan terus diproses. Kita tidak lagi membawa kehidupan yang lama, pola yang lama. Dan Mam terus menyerukan kepada kita semua, mari terus terbangun pola yang akurat, hidup di dalam kebenaran. Kita tidak lagi menjadi orang pelayan luar biasa, tapi mungkin hidupnya bercela oleh karena kebiasaan mengutang dan mempermalukan nama Tuhan di luar, atau kebiasaan yang mungkin berkelahi menggosipkan orang, hidup tidak seturut celah. Oleh karena itu dia harus melewati proses. Seorang pelayan, dia harus melewati proses ketika dia dilimpahkan tugas rasuli, tugas yang sangat berharga ini. Maka saya percaya dia harus memiliki kehidupan yang benar-benar sudah terbentuk. Karena pelayanan dalam dimensi rasuli tidak hanya menuntut kesediaan seseorang. Semua orang bersedia. Hari ini semua orang bersedia melayani. Tetapi perhatikan para pelayan. Para pelayan staf, membicara khusus kepada staf pelayan. Hidupmu makin akurat harus terbangun, makin berakar teguh. Karena engkau bersama-sama menjadi tim pelayanan dalam pelayanan gereja apostolik di tempat ini. Amin. Semua orang bisa mengerjakan semua secara akurat, tapi yang menentukan adalah bagaimana seseorang memiliki motivasi yang benar, ya. Hatimu sudah terbangun yang akurat. Kita kemarin belajar tentang kecenderungan hati. Amin. Dan kemarin kita belajar tentang apa kemarin? Kecenderungan hati yang benar. Ya, kalau itu sudah terbangun dalam kita, maka akan dengan mudah Roh Kudus bekerja. Karena selalu akan kalau saya dapat katakan, tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu hidupmu karena engkau sudah terbangun akurat. Setiap kali Roh berbicara, dengan mudah engkau bisa meresponi dan terus dibenahi, terus kita makin meningkat, makin alami perubahan. Itu yang jelas, ya. Jadi suka atau tidak kita harus menyadari kebenaran ini. Segala jenis pelayanan selalu terbangun di atas dasar kualitas hidup dari orang-orang yang bersangkutan. Jadi ingat baik-baik, bentuk pelayanan yang kita lakukan ini benar-benar harus terbangun berdasarkan kualitas hidup seseorang. Kalau kualitas hidup kita tidak benar, apa jadinya pelayanan kita? Coba mempermalukan nama Tuhan. Ya, kita melihat sekarang bagaimana kehidupan orang-orang yang hidupnya tidak benar, mencampur baurkan kenajisan, berzina, melakukan hal yang tidak benar, bertentangan dengan firman. Tapi bicara firman, ini kehidupan yang tidak akan bisa menjadi dasar untuk bisa membangun pelayanan. Karena pada akhirnya pelayanan akan hancur. Ketika diekspos oleh Tuhan, pelayanan menjadi hancur, mempermalukan nama Tuhan. Padahal kita mungkin luar biasa. Karena itu saudara, prosedur dalam pertama adalah seseorang mau terlibat dalam pelayanan, pastikan para pelayan, kenapa begitu keras. Kita tidak boleh membuka celah. Orang-orang melayani harus hidupnya bersih. Pastikan hidupmu bersih, makin dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Amin. Karena kualitas pelayanan terbangun dari hidupmu yang akurat. Kalau hidupmu tidak akurat, pelayananmu juga tidak akan akurat. Gitu, ya. Jadi apabila kita melihat satu jenis pelayanan yang kuat, berdampak kekal, mau tidak mau, ya, kita mau lihat hasil pelayanan kita makin berdampak, hidup kita harus akurat. Mau atau tidak, suka atau tidak, kita harus memastikan orang-orang kunci yang bertanggung jawab dalam pelayanan tersebut memiliki kualitas hidup yang ilahi. Pastikan itu. Dengar baik-baik. Para pelayan yang berdiri bersama mama, pastikan hidupmu terus memiliki kualitas hari lepas hari meningkat, kualitas hidup ilahi yang makin strong, makin kuat. Masalah apapun tidak lagi mempengaruhi hidupmu karena engkau terbangun akurat. Engkau tidak mudah menyerah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sudah luar biasa tapi masih susah mengampuni, susah masih kecewa, susah memaafkan orang, masih tersinggung. Ini harus beres dalam nama Yesus. Membicara dari tempat ini harus beres. Karena kualitas pelayananmu akan terbangun sesuai dengan kualitas hidup yang kau bangun. Kualitas pelayananmu akan dilihat oleh orang dari kualitas hidup yang kau bangun. Itu dasarnya. Katakan amin. Coba kita lihat sebentar. Kita sedang ada, ya, dalam tugas. Orang-orang dipercayakan masuk dalam tim rasuli. Kita lihat baca di dalam, coba kita lihat sebentar 1 Timotius 1. Roh Kudus tolong kami. Kita
Di sini dulu 1 Timotius 1 ayat 18. Ayo yang di rumah kita baca 1 Timotius 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Timotius anakku, dan terjemahan firman Allah yang hidup ya. Timotius anakku, inilah perintahku kepadamu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh dalam perang Tuhan, sebagaimana telah diperintahkan oleh Tuhan melalui para nabinya. Amin. Dalam terjemahan umum dikatakan di situ, tugas ini kuberikan kepada Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Katakan amin. Ini tugas Timotius berat, tapi dia harus tetap berjuang. Dia harus berjuang. Dia tidak sendiri. Firman Tuhan di sini berkata, Paulus menguatkan dia. Engkau harus berjuang sesuai dengan nubuat yang sudah dinubuatkan padamu, bahwa engkau akan menjadi pelayan yang muda. Dan oleh sebab itu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Ya, jadi perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni, yang pasti dasar hati nurani yang murni akan membawamu, membawamu naik, makin kuat, makin teguh, karena motivasimu murni melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, pelayanan rasuli adalah sebuah pelayanan yang kalau dapat dikatakan tuh perusahaan keluarga, di mana semua orang ikut terlibat di dalam pelayanan sebagai orang kunci. Jadi harus dipastikan memiliki warisan DNA yang sama. Jadi tidak bisa masih pola campur-campur, tidak bisa. Karena begitu ada proses-proses kehidupan, ini yang akan kalau pola kehidupan tidak terbangun dengan akurat, maka ini akan membuka celah, akan hancur pelayanan. Musuh kita akan selalu mendapat tempat untuk celah menghancurkan kita. Itu sebabnya orang-orang kunci harus terbangun dengan akurat, memiliki DNA yang sama. Mereka harus benar-benar memiliki DNA yang sama seperti pemimpin mereka, sama seperti apa yang Tuhan percayakan, anugerah yang Tuhan taruh pada pemimpin. Mereka harus melihat itu dan mereka harus hidup di dalamnya. Apa yang dipolakan, apa yang mempolakan, di sini sudah harus ikuti itu, karena itu akan menjadi dasar yang kuat bagi kita. Ketika musuh menyerang kita, kita tidak mudah dihancurkan karena ada material firman dalam hidup kita. Hidup kita terbangun dengan akurat, musuh tidak bisa menerobos. Katakan amin. Ya, tanpa sang pemimpin secara langsung menangani dan membentuk ulang kehidupan orang-orang percaya. Ini maksudnya ketika seorang pemimpin, saya sebagai pemimpin, tidak membangun kembali pola ilahi, hal-hal yang salah tidak dibenahi, makanya akan merusak pelayanan, pasti akan membahayakan pelayanan, akan berdampak buruk. Tetapi ketika terus terjadi pembenahan, misalnya ada teguran-teguran, itu menyelaraskan kita. Mam langsung menegur, engkau harus selaras, engkau harus selalu ada setiap jam 12. Itu komitmen, itu agenda di dalam rumah supaya kesadaran akan Tuhan terbangun. Maka jam itu engkau tidak boleh ganggu. Waktu itu 1 jam itu kau harus khususkan bersama-sama untuk mendengarkan firman. Amin. Ini penting bagi kita karena proses pembentukan ini terus terjadi, memastikan kau makin kuat. Pelayanan rasuli yang Tuhan percayakan, pelayanan apostolik yang Tuhan percayakan, kita menjadi tim yang solid, jemaat bersama-sama dengan para pelayan, para pemimpin, staf pemimpin di sini, bersama-sama berdiri teguh untuk menyatakan kedahsyatannya Tuhan. Katakan amin. Ya, yang kedua, saudara, tugas rasuli ini, saudara, diberikan sesuai dengan jenis impartasi. Artinya apa yang kita dilimpahkan ini sebagai pemimpin ini, pemimpin melihat bagaimana kita harus melatih orang-orang ya. Kita berharap berdoa sehingga ke depan kita makin fokus lagi para pemimpin melewati proses pelatihan, walaupun secara umum juga kita sudah jalan, tapi lebih fokus lagi para pemimpin mengalami pelatihan-pelatihan sehingga impartasi roh yang Tuhan lepaskan akan makin membedakan kita ada di dalam pelayanan. Artinya kita lebih condong di dalam bagian-bagian yang sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya, misalnya pelatihan impartasi yang diterima oleh seorang pemimpin sel tentu beda dengan worship leader, ya, worship leader WL. Kalau seorang pemimpin sel tentunya impartasinya beda karena dia memimpin sel, sedangkan pemimpin pujian juga, worship leader juga berbeda impartasinya. Amin. Itu salah satu contoh di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 dikatakan sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Jadi Timotius memiliki karunia yang khusus
yang Tuhan nubuatkan, nabi telah nubuatkan ya kepada dia, sehingga dia harus maksimal dalam setiap pelayanan yang dia kerjakan. Walaupun dia muda, tapi dia harus terus membangun karunia itu, membangun kehidupannya dan menjadi contoh dan teladan. Katakan amin. Di 2 Timotius pasal 1 ayat 6-7 dikatakan, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu dan oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Mari beri hidup kita kepada Tuhan untuk menyelesaikan tugas ini. Kita perlu ya, dibutuhkan keagresifan dan keradikalan. Yang ketiga, harus agresif ya. Kita membutuhkan orang yang agresif dan keradikalan. Jadi terus terbangun dengan radikal. Setiap jemaat, para pemimpin ya, tim kepemimpinan yang ada harus terus mengerti apa kultur yang kita sudah bangun di sini. Responsif, antusias, dinamis, radikal, radar. Itu harus terus menjadi lifestyle kita. Kita tidak boleh kembali lagi ke pola yang lama, yang sunyi senyap. Tidak ada suara. Begitu firman disampaikan, diimpartasikan, antusiasme itu dari kita, respon kita harus responsif. Karena ketika kita menggemakan lidah kita, yes, amin, itu sesuatu terjadi. Amin. Jadi ini penting untuk mewujudkan keagresifan dan keradikalan tersebut. Kita lakukan dalam belajar menghargai apa yang sudah dimiliki atau yang kita sudah terima. Ulang lagi. Belajar untuk mengulang, belajar untuk menghargai bahwa itu adalah bagian dari mengobarkan rohmu, mengobarkan karunia di dalam engkau. Tetap strong, yes, amin. Gitu. Bukan sambil lalu kita tidak ada respon sedikit pun, harus dibangun. Apapun itu, saudara mungkin dengar di televisi, yes, amin. Gitu. Orang mungkin saudara seiman mungkin menyampaikan kata-kata profetik, yes, amin. Atau itu dalam doa, itu selalu responnya harus bagus. Ya, yang kedua, belajar menjaga keantusiasan. Jadi jaga keantusiasan kita. Artinya orang yang rohnya sedang terbakar oleh kebenaran firman itu terus antusias, terus bergairah. Ada kehidupan ilahi yang terus membanjiri kita, terus ada sebagai hasil dari sukacita yang sukarela kita setiap hari untuk mau taat, mau setia. Spirit ini terus harus kita bangun. Amin. Kita terus antusias, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak ada paksaan, kita tidak merasa berat, tidak susah, karena kita rela. Katakan amin. Ya. Yang berikut saudara, bahwa hati nurani murni atau takaran iman yang kita, ya, hati nurani yang murni dan takaran iman yang terus bertumbuh dapat menjamin bahwa kita pasti akan dapat menyelesaikan tugas rasuli. Jadi takaran iman ya, dan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni dan takaran iman yang terus bertumbuh akan menjamin pasti kita bersama-sama dapat menyelesaikan tugas rasuli ini ya. Ada tugas yang besar ke depan, membawa dampak, membawa pengaruh ya. Kita harus terbangun akurat, kita harus terbangun radikal, berakar kuat dalam kebenaran. Nomor satu tentu bagaimana supaya kita terus berkemenangan dan kita menjadi pola bagi orang lain, pola bagi gereja yang lain, bagi umat Tuhan yang lain, sehingga lewat hidup kita membawa nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, ya, kita sudah selesai waktunya ya. Tapi tidak mengapa, kita nanti lanjut besok masih, karena tadi di kebutuhan dasar kita bicara sedikit tentang orang-orang didelegasikan dalam pelayanan apostolik, dan masuk ke bagian itu ya. Jadi nanti kita lanjut, masih ada beberapa hal penting kebutuhan dasar yang kita harus terus kejar dan harus itu terjadi, pemenuhannya harus nyata dalam hidup kita ya. Tadi kita sudah belajar bersama-sama bahwa ini penting untuk kita bisa bergandengan tangan mengerjakan tugas yang besar di depan kita, itu pekerjaan Tuhan ya, pelayanan apostolik ya. Dibutuhkan tim yang solid, orang yang sudah terbentuk, pemimpinnya adalah pemimpin yang benar-benar akurat, pemimpin yang benar-benar terpola, pemimpin yang benar-benar terhubung dengan Bapa, terhubung dengan ruang tata, terhubung secara akurat dan memiliki anugerah yang khusus daripada Tuhan. Doakan Mam selalu dengan Bapa sehingga terus bisa menjadi orang tua, menjadi pemimpin yang dapat membawamu, mengayomimu dengan pola hidup yang terbangun akurat seperti Paulus berkata,
teladanilah hidupku. Dan hal yang sama juga saudara bisa dapat mencontohi hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan melalui hidup sebagai pemimpin. Jika masih ada hal yang kurang, karena kita juga terus mau disempurnakan, mau belajar membenahi hidup kita. Katakan amin. Semoga kita semua di rumah dapat terus terbuka wawasan kita, dan Tuhan bisa memakai kita menjadi gereja yang kuat. Terus polakan firman kita dengar, karena kita sedang dibawa oleh Tuhan menjadi gereja apostolik, gereja yang berbeda, gereja yang bergerak dalam dimensi roh, gereja yang dibangun dalam kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman dan roh akan bekerja memanifestasikan dirinya, sehingga kita terus menjadi lebih strong lagi. Amin. Kita membawa kerajaan Allah, kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Orang-orang kudus akan memerintah. Amin. Tadi dalam Daniel pasal 7, nanti kita lanjut. Besok kita akan lanjut. Karena itu tetaplah tersedia supaya pengajaran firman ini tidak terputus. Kebenaran ini, prinsip-prinsip penting ini tidak menjadi terputus, tapi terus kita mengerti dan sambung menyambung. Firman ini akan menjadi satu kata kunci, sehingga kita makin berakar kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Siang hari ini mari kita berdoa. Berdoa buat keluarga-keluarga kita. Mungkin mereka ada sakit, tapi sakit-sakit yang biasa, batuk, pilek, ya kita doakan sehingga semua sembuh dalam nama Yesus. Pas hadirat Tuhan menyelaraskan kita semua, sehingga benar-benar kita terus strong, menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Kuasa hadirat Tuhan terus menjamah kami, terus melawat kami, memastikan kami, hidup kami tak akan sama lagi. Kami terus dibangun secara akurat di dalam Engkau. Kami mengalami anugerah Tuhan yang terus berbeda dari waktu ke waktu, di mana kami mengalami kemampuan, mengalami kekuatan, makin meningkat di dalam Engkau, makin mengalami, oh Tuhan, melihat kami makin mengerti, kami melihat musuh-musuh kami mulai dibatasi, setiap kekuatan iblis, setiap serangan-serangan, setiap pekerjaan setan, pekerjaan iblis, pekerjaan yang duniawi, yang selalu menyerang balik kami, kemanusiaan kami tidak lagi menguasai kami. Kami terus berfokus untuk membangun hidup kami makin akurat di dalam Engkau. Bapa berdoa, hamba berdoa semua dibebaskan dari segala belenggu apapun. Kami menjadi gereja yang tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak akan sama lagi Tuhan. Firman kebenaran memastikan orang yang terbangun akurat. Kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi kami akan terus memerintah karena firman-Mu menjadi dasar yang teguh bagi kami. Kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan akan menaungi seluruh hidup kami. Kami dibangun di dalam Engkau. Roh Kudus akan menjadi jaminan kami untuk berperang hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Bertambah kuat, bertambah strong di dalam Engkau. Kualitas hidup kami makin naik, makin meningkat, mengalami kepenuhan di dalam Engkau. Bapa berdoa itu terjadi di dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa firman, impartasi firman, mengupgrade seluruh hidup kami naik. Ada akselerasi percepatan. Ketika kami berespon dengan baik, ketika kami meresponi dengan sungguh-sungguh, maka kami akan terus menjadi lebih kuat, bertambah kuat. Orang-orang yang didelegasikan itu ada di dalam pelayanan apostolik, pelayanan tim, pelayanan rasuli. Hamba berdoa, munculkan umat-Mu, jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu makin hidup radikal, makin hidup akurat di dalam Engkau. Mereka makin menyadari sungguh mereka adalah orang-orang kunci, orang-orang yang tepat, yang Tuhan percayakan dalam pelayanan. Itu sebabnya Hamba berdoa biar mereka tidak ceroboh. Kami tidak ceroboh, tetapi makin hari makin kuat di dalam Engkau. Makin sadar hidup kami adalah tanda dan alamat. Hidup kami harus menjadi, oh Tuhan, kunci. Dasar pelayanan kami bangun adalah kehidupan kami setiap hari yang terbangun akurat di dalam kebenaran. Hamba berdoa demi nama Yesus. Tuhan bawa naik setiap pelayan. Kualitas hidup mereka tak akan sama lagi. Penyembahan kami tak akan sama lagi. Tim pelayanan, tim musik, oh Tuhan, para well singer, pemain musik, kami berdoa di dalam nama Yesus. Menjadi tim penyembahan yang solid, jadi imam musik yang luar biasa. Hamba berdoa tak akan sama lagi. Biarlah Tuhan pelayanan terus menyukakan hati Tuhan. Hadirat Allah, realita hadirat Tuhan nyata dalam ibadah kami. Ada penyembahan yang mencapai setiap hati.
Transfer ke setiap hati karena hadirat Allah. Ada hadirat Tuhan menjamah orang-orang yang tepat berdiri, sehingga Tuhan menghadirkan suasana kerajaan Allah dalam ibadah, dalam penyembahan, dalam pujian, dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa siang hari ini. Sungguh baik. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa impartasi firman ini termeterai di dalam nama Yesus. Kami memiliki kebutuhan untuk terus harus kami penuhi mengenal hati Bapa sehingga menyukakan hati Bapa. Hari lepas hari itu terjadi dalam hidup kami. Tidak lagi menjadi sesuatu yang berat. Mengenal Engkau Bapa melalui doa, pujian, penyembahan, melalui membaca firman, melalui terus merenungkan firman, hidup di jalan-jalan-Mu. Roh Kudus akan membawa kami lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Ada di dalam persekutuan sesama keluarga rohani yang antusias, yang responsif, yang memiliki kultur yang sama, memiliki DNA yang sama, terbangun terpola dengan akurat. Maka kami percaya kami akan membawa kehidupan kami yang makin berdampak, terinspirasi, makin termotivasi, memiliki roh yang bernyala-nyala, gairah, semangat yang meluap-luap di dalam kami. Doa dan penyembahan, melakukan firman, menghidupi firman setiap hari, itu menjadi lifestyle kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Hamba percaya jemaat-jemaat yang sakit, keluarga rohani yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Batuk pilek dalam nama Yesus, sembuh. Tidak ada virus sakit penyakit yang membahayakan. Terima kasih Bapak. Berkati kota kami dalam nama Yesus. Apapun kondisi kota kami hari-hari ini, fakta apapun kami katakan tidak akan mempengaruhi. Kami tetap berkata, doa kami tetap kami nyatakan dan deklarasikan. Timika sehat, Timika bersih, Timika dalam atmosfer surgawi. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Segala kutuk sakit penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Belas kasih Tuhan atas kota kami Bapak. Terima kasih. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPR, semua tim gugus COVID-19 yang bergerak di kota ini, aparat keamanan, TNI, Polri, Tuhan berkati untuk mengamankan masyarakat. Berikan juga ketaatan kepada masyarakat untuk tetap diam di rumah, mengenakan masker apabila keluar. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, berkati para dokter, perawat, mantri, suster, tetap semangat, tetap bergairah melakukan tugas mereka. Kami berdoa Bapa, biarlah semua kami terus, mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Berdoa meteraikan seluruh keluarga rohani dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kami tetap sehat dan kuat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Berdoa berseluruh kawan-kawan sekerja di ladang Tuhan, para hamba Tuhan, para gembala, para pendoa Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa hari ini. Kami bangkit di dalam roh, segala bentuk tekanan, intimidasi kami berdoa patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terlepas dan kami menerima mandat daripada Tuhan, tetap berdiri teguh sebagai pemimpin, karena kami percaya pemimpin yang sedang dievaluasi oleh Tuhan, pemimpin yang dikoreksi oleh Tuhan, pemimpin yang mau menerima teguran, pemimpin yang mau menerima nasihat, pemimpin yang mau dievaluasi akan muncul sebagai pemimpin yang kuat, yang strong, yang akan membuat jemaat tetap teguh berdiri. Itulah pemimpin yang sedang dimunculkan Tuhan hari-hari ini. Bapak berdoa biar hidup kami pastikan makin bersih dari segala segi, hidup kami benar di hadapan-Mu. Jadi dapati ada hal yang belum akurat Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah, biar terjadi pertobatan. Rasa benar diri yang tinggi, ampuni Tuhan. Dan rasa sombong, kesombongan, kami berdoa dalam nama Yesus, taklukkan setiap kami. Belajar rendah hati dan terus belajar, Tuhan, menyerahkan diri. Semua yang kami capai, semua yang kami miliki, itu hanya karena anugerah Tuhan. Semua pencapaian itu tanpa Tuhan sia-sia, karena tidak ada satupun kekuatan yang kami miliki kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Terima kasih Bapak. Segala bentuk pelayanan yang sedang dilakukan, live streaming atau dalam bentuk apapun itu, lewat Facebook, lewat YouTube, aplikasi Zoom, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk membangkitkan banyak orang. Gereja dipulihkan, umat Tuhan dipulihkan. Hamba-hamba Tuhan bangkit makin strong in the spirit di dalam Engkau Bapa. Kami berdoa di berbagai belahan dunia hari-hari ini. Apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan untuk membawa umat Tuhan
Tuhan membawa hidup kami makin kuat, makin teguh, makin terbangun kesadaran akan Tuhan. Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Bapa, bangsa negara kami Tuhan, berkati Indonesia, berkati pemimpin kami Pak Jokowi, berkati Tuhan Wakil Presiden, berkati seluruh staf kepresidenan, DPR, MPR, semua menteri-menteri. Kami berdoa Tuhan berkati untuk menemukan solusi terbaik ke depan untuk penanganan krisis ke depan pangan bagi Indonesia. Kami berdoa beri hikmat pada pemerintah kami, bahkan juga program yang kami Tuhan sedang galakan secara khusus Gereja Beteng Indonesia. Dari BPA sedang menggalakkan para insinyur pertanian. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk bersama-sama membantu bangsa ini menangani krisis pangan ke depan akibat krisis ekonomi yang terjadi penurunan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, kumpulkan orang-orang tepat, orang-orang strategis seperti Yusuf akhir zaman akan dimunculkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mempertemukan mereka untuk memperbaiki ada lumbung-lumbung yang akan terbangun, mempersiapkan Tuhan masa depan Indonesia dan tahun-tahun ke depannya Bapak. Hamba berdoa deklarasikan biar gereja Tuhan, umat Tuhan, keluarga rohani di tempat ini terus diset di dalam Engkau. Kami mendengarkan arahan Tuhan 7 bulan ke depan. Kami mendengarkan pimpinan dan tuntunan Tuhan secara Tuhan bersama-sama dari suara Nabi Tuhan. Kami percaya kami akan terus dibangun diset bersama-sama sehingga menjadi makin kuat. Ada sebuah tatanan dunia baru dan kami percaya secara rohani pemerintahan Tuhan akan terus makin meningkat, memastikan gerejanya tidak akan sama lagi, memastikan orang percaya memerintah karena hidup mereka terbangun akurat di dalam Engkau. Segala kuasa tidak akan lagi menaklukkan hidup mereka, tetapi mereka bangkit di dalam roh. Kuasa apapun maut tidak akan berkuasa karena gereja Tuhan begitu kuat dibangun. Alkitab berkata Matius 16 ayat 18, alam maut tidak akan bisa menghancurkan gerejanya. Dan Tuhan membangun gereja di atas batu karang yang teguh. Terima kasih Bapa, beri kami anugerah. Itu adalah sungguh spesial ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa siang hari ini Tuhan. Seluruh keluarga rohani yang sudah menonton, baik ada di Timika, di luar Timika, di mana saja di kota-kota, bahkan mungkin ada di luar negeri. Tuhan memberkati mereka semua. Kami terus terbangun akurat di dalam Engkau, terus makin terpola dengan benar, menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang hidup. Dan kami percaya Tuhan akan merepresentasikan dirinya melalui hidup kami. Biar kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, pelayanan apostolik Tuhan di tempat ini. Ke depan kami percaya menjadi pelayanan berdampak, membawa pola dan mempengaruhi, karena Kristus itu ada di dalam kami. Terima kasih Bapak. Di kantor bekerja Tuhan berkati, di lapangan bekerja Tuhan berkati, yang di rumah Tuhan yang sedang live berkati kami semua Tuhan. Dengan segala berkat yang terbaik hamba berdoa turun dari tahta Allah Bapa, memenuhi seluruh hidup kami. Dan itu janji Bapa, segala yang baik menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman Roh Kudus sudah memimpin, beri kami hikmat dan pengertian siang hari ini. Semua yang daripada Tuhan termeterai di dalam nama Yesus menjadi dasar yang kuat buat hidup kami, sehingga kami bertumbuh makin dewasa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa menyudahi doa serefleksi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Semua kita yang di rumah terima berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Halo semua, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah-limpah. Terima kasih sudah tersedia selalu. Pesan Mam, tetaplah tersedia karena kita akan terus dibangun ya. Tidak ada yang dapat menjamin hidup kita ke depan, apapun itu. Yesus hanya satu-satunya menjadi jaminan hidup kita. Oleh karena itu tetaplah tersedia. Selalu mentekankan jangan lewatkan. Kalau engkau tidak sempat live, tidak sempat nonton, ya bukan persoalan itu, tapi tangkap firman. Firman itu penting untuk terus membangun hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita sampai ketemu besok di jam yang sama dan
Shalom, selamat makan siang. Terima kasih semua sudah live, dan terlebih dari semua adalah firman terus bekerja mengupgrade hidup kita semua ya. Tuhan berkati dan mempercayai hidupmu tak akan sama lagi menghadapi tantangan hidup ke depan. Yang pasti gereja harus bawa perbedaan, kita orang percaya harus bawa perbedaan. Tuhan berkati kita semua, selamat siang.